Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2024 ini. Gereja Katolik Keuskupan Agung Medan mengajak seluruh umat, terutama generasi muda, untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung peringatan ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dari jenjang SMP hingga universitas dan juga orang muda Katolik memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan pangan. Melalui pendidikan kaula, muda tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga diajak untuk peka terhadap isu-isu global seperti ketahanan pangan. Di usia yang penuh potensi dan energi, kalian dapat menjadi agen perubahan dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif yang berkontribusi pada pemecahan masalah pangan, baik di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat. Keterlibatan aktif orang-orang muda dalam gerakan peduli pangan bukan hanya menjadi sarana belajar, tetapi juga membentuk sikap tanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Sebagai bahan permenungan bersama, Gereja Keuskupan Agung Medan mengusung tema Hari Pangan Sedunia 2024, berpartisipasi mewujudkan keadilan pangan, berani berubah untuk berbuah. Tema ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini, di mana pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan yang semakin kompleks dan membutuhkan perhatian kita semua. Keadilan pangan adalah hak asasi setiap individu untuk mendapatkan akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan layak. Untuk menghadapi tantangan ini, kita semua perlu memiliki komitmen dan keberanian untuk berubah, serta melakukan tindakan nyata yang membawa kebaikan bagi sesama. Pada peringatan kali ini, tema besar akan kita bahas melalui dua subtema. Subtema pertama, kaum muda mewujudkan keadilan pangan di era milenial. Mengajak kaum muda untuk memahami dan peduli terhadap krisis keadilan pangan yang terjadi di dunia saat ini. Kaum muda harus mampu menemukan solusi untuk menimbangkan kembali interaksi antara sistem sosial dan sistem alam guna mengatasi krisis keadilan pangan. Subtema yang kedua, kaum muda berdaya, keadilan pangan terwujud. Dalam pertemuan kali ini, kita akan bergelut dengan daya orang muda untuk melakukan perubahan-perubahan, baik pada diri sendiri dan alam sekitar. Berdaya berarti mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, bekerja keras, tidak bermalas-malas, dapat mewujudkan keadilan pangan, dan sanggup diberdayakan baik oleh keluarga, gereja, maupun masyarakat. Melalui peringatan Hari Pangan Sedunia ini,
Mari kita termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan keadilan pangan. Semoga kita semua diberi kekuatan dan keberanian untuk berubah, berinovasi, dan menghasilkan buah kebaikan yang nyata bagi pemenuhan kebutuhan pangan yang merata bagi semua. Selamat memperingati Hari Pangan Sedunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, pertemuan pertama, kaum muda mewujudkan keadilan pangan di era milenial. Ini bertujuan agar kaum muda dapat memahami arti keadilan pangan, menyadari bahwa keadilan pangan adalah hak semua orang, termotivasi untuk berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan pangan. Sebagai gagasan dasar, populasi umat manusia terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Seiring dengan itu, kebutuhan manusia pun meningkat, sementara sumber daya alam semakin menipis. Sikap serakah manusia, degradasi lahan, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati telah menyebabkan terganggunya sistem pangan. Gangguan tersebut sangat nyata dan mengkhawatirkan, sehingga keadilan pangan menjadi isu yang semakin kompleks dalam dunia kita saat ini. Keadilan pangan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Keadilan pangan berarti setiap orang memiliki hak akses yang setara terhadap pangan yang sehat dan bergizi. Dengan memastikan akses yang adil dan merata terhadap makanan berkualitas, kita turut memenuhi hak asasi manusia, meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, melestarikan lingkungan, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup. Keadilan pangan bukan hanya tentang memastikan semua orang memiliki cukup makanan, tetapi juga tentang memastikan sistem pangan berfungsi secara adil, berkelanjutan, dan menghormati martabat setiap individu. Kaum muda sebagai generasi milenial adalah harapan gereja. Mereka diharapkan memahami dan peduli terhadap krisis keadilan pangan yang terjadi di dunia saat ini. Kaum muda harus mampu menemukan solusi untuk menimbangkan kembali interaksi antara sistem sosial dan sistem alam guna mengatasi krisis keadilan pangan. Solusi tersebut juga harus mampu mengubah perilaku kaum muda terhadap keadilan pangan, memerangi kemiskinan, memulihkan martabat orang-orang yang terpinggirkan, serta turut melestarikan alam. Lagu pembukaan.
Marilah kita menandai pertemuan ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kaum muda yang dikasihani Tuhan, pertemuan ini adalah pertemuan pertama dalam rangka Hari Pangan Sedunia tahun 2024. Tahun ini HPS mengangkat tema berpartisipasi mewujudkan keadilan pangan, berani berubah untuk berbuah. Pada kesempatan ini kita akan membahas subtema pertama, yaitu kaum muda mewujudkan keadilan pangan di era milenial. Isu keadilan pangan merupakan isu yang kompleks dan hangat diperbincangkan di berbagai tempat. Melalui seruan apostolik Bapak Paus Fransiskus dalam dokumen gereja Laudato Si, artikel 139, kaum muda diajak untuk peduli terhadap isu keadilan pangan serta terlibat aktif dalam memelihara keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi hidup. Selain itu, kaum muda juga didorong untuk turut serta mewujudkan keadilan pangan. Marilah kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk berpartisipasi dalam upaya ini. Marilah kita hening sejenak untuk mengingat dosa dan kesalahan kita, seraya dengan rendah hati mengakuinya di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih kami aturkan karena boleh bertemu kembali dalam pembahasan HPS pada tahun ini. Engkau telah menciptakan dunia dengan sungguh amat baik. Darinya kami beroleh makanan yang berkecukupan. Semoga kami senantiasa bersyukur atas kebaikan itu, seraya berani mengubah diri demi keutuhan segenap ciptaan-Mu yang tulus, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan meraja bersama Dikau dan dalam kesatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, sebagai sering tema, Laudato Si artikel 139. Laudato Si adalah seruan apostolik dari Paus Fransiskus tentang kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Ketika berbicara tentang lingkungan, kita menunjuk secara khusus pada suatu relasi, yaitu antara alam dan masyarakat yang menghuninya. Hal itu mencegah kita untuk memahami alam sebagai sesuatu yang terpisah dari kita, atau hanya sebagai kerangka kehidupan kita. Kita adalah bagian dari alam, termasuk di dalamnya dan terjalin dengannya. Menjawab pertanyaan mengapa tempat tertentu tercemar,
memerlukan suatu studi tentang cara kerja masyarakat, ekonominya, perilakunya, cara mereka memahami realitas. Mengingat skala perubahan, tidak mungkin lagi untuk menemukan jawaban yang spesifik dan independen untuk setiap bagian masalah. Sangat penting untuk mencari solusi komprehensif yang memperhitungkan interaksi sistem-sistem alam yang satu dengan yang lain, juga dengan sistem-sistem sosial. Tidak ada dua krisis yang terpisah, yang satu menyangkut lingkungan dan yang lain sosial. Tapi satu krisis sosial lingkungan yang kompleks. Pedoman untuk solusi membutuhkan sebuah pendekatan integral untuk menerangi kemiskinan, memulihkan martabat orang yang dikucilkan, dan pada saat yang sama melestarikan alam. Nah, sebagai pendalaman, dalam dokumen Laudato Si' Art 139 yang kita baca tadi diterangkan bahwa manusia memiliki hubungan dengan alam. Nah, bagaimana hubungan itu menurut pengetahuan kita? Manusia adalah bagian dari alam. Alam membutuhkan manusia untuk melestarikannya, dan manusia memperoleh keterjaminan pangan dari alam. Jelaskan dampak jika hubungan antara manusia dengan alam rusak dan jika hubungan manusia dengan alam baik. Jika hubungan manusia baik dengan alam rusak, maka ketersediaan pangan akan krisis dan keanekaragaman hayati akan punah. Sedangkan jika hubungan itu baik, maka alam akan menjamin ketersediaan pangan yang berkecukupan. Pada masa sekarang, hubungan manusia dengan alam tampaknya sedang terganggu. Hal itu ditampakkan oleh isu yang sedang marak di mana-mana mengenai kekurangan pangan. Apa saja solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan tidak membuang makanan. Kita harus menghargai alam, mau berbagi dengan yang berkekurangan. Mari bernyanyi puji syukur nomor 365. Tinggallah padaku, aku pokokanku, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Engkau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang lebat. Terpisah dariku, dikau pasti musnah. Bila bersamaku, dikau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, "7." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan, di dalam dunia ini banyak orang yang kekurangan pangan, sama seperti terjadi dalam kisah Injil tadi. Dalam kisah tadi, kerelaan berbagi dari orang-orang tulus membuat orang lain yang berkekurangan mendapat bagian dan ikan serta menikmati makanan. Dari beberapa orang, roti dan ikan dikumpulkan sehingga orang banyak yang hadir di situ semua beroleh berkat dan menjadi. Di sekitar kita mungkin tertemukan juga kisah yang demikian. Banyak orang di sekitar juga berkekurangan dalam pangan. Sebagai generasi muda gereja, kita harus peduli dan rela dengan tulus hati berbagi apa yang ada pada kita kepada sesama yang memerlukan. Dengan berbagi, kita meringankan penderitaan sesama, turut membangun keadilan pangan, dan menjaga keutuhan relasi segenap cipta. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh kaum muda untuk ikut serta mewujudkan keadilan pangan. Pertama, dari dirinya sendiri, kaum muda mengubah perilaku-perilaku buruk seperti membuang-buang makanan. Makanan yang lebih masih mungkin untuk diolah menjadi makanan dalam bentuk lain. Menjaga pola makanan sehat untuk memelihara diri kaum muda juga perlu diperhatikan. Bagi kaum muda yang berkecukupan, ia dapat membantu teman-temannya yang berkekurangan dengan berbagi apa yang ada pada diri mereka, meringankan beban teman-temannya.
Mewujudkan keadilan pangan tidak terbatas hanya dalam berbagi makanan saja. Akan tetapi kaum muda seperti mereka yang duduk di universitas dengan bersama dan didorong oleh ilham Roh Kudus berani meluruskan sistem sosial masyarakat, penyediaan dan pendistribusian bahan pangan. Tidak lupa juga bahwa adalah bagian dari tanggung jawab mahasiswa mengawal sistem sosial itu agar pangan berbagi dengan merata kepada siapa saja yang memerlukan. Saudara-saudari, marilah dengan penuh kepercayaan memanjatkan permohonan kepada Tuhan agar dua-dua kita dikabulkan. Bagi gereja dan komunitas Kristiani, ya Tuhan, semoga gereja semakin peka dan terlibat dalam upaya melawan kelaparan dan kekurangan pangan di seluruh dunia, sehingga gereja mampu membawa keadilan dan berkat kepada mereka yang membutuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pembuat kebijakan dan pemimpin, ya Tuhan, anugerahilah para pembuat kebijakan dan para pemimpin dengan roh kebijaksanaan dalam distribusi dan penggunaan sumber daya pangan. Semoga kebijakan yang diambil dapat mendukung kesejahteraan semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petani dan pengusaha pangan, ya Tuhan, berkatilah para petani dan pengusaha pangan agar mereka diberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk memproduksi pangan secara adil dan berkelanjutan. Semoga mereka dapat bekerja dengan kepedulian terhadap dampak lingkungan dan sosial dari usaha mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi setiap anggota komunitas dan keluarga, ya Tuhan, semoga setiap anggota komunitas dan keluarga semakin sadar akan pentingnya pola konsumsi yang berkelanjutan dan adil. Semoga kami dapat mengurangi pemborosan makanan dan berbagi berkat kami dengan mereka yang kurang beruntung. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Sudilah kiranya mengabulkan segala permohonan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang marilah kita satukan semua doa kita dengan mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Lagu persembahan.
solusi nyata. Misalnya sebagai pribadi, silakan dipilih sendiri apa yang bisa dilakukan. Misalnya untuk SMP tidak membuang makanan. Untuk SMA mengolah ulang makanan yang lebih. Contoh membuat nasi menjadi rengginang. Nah, bagi mahasiswa mengawal turun naiknya harga bahan pangan dan pendistribusiannya. Nah, jadi secara bersama-sama berbagi pangan kepada kaum lemah, kecil, miskin, terpinggirkan, dan difabel. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sudah sampai di penghujung pertemuan ini. Berkatilah kami agar senantiasa ingat kepada saudara-saudara kami yang berkekurangan, sehingga kami turut peduli untuk mewujudkan keadilan pangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pendalaman HPS pertemuan yang pertama ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup.